Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Jumpa lagi dengan saya Asep Saiful Bahri SPMSI M4. Kali ini kita masuk ke materi keempat, yakni menangani, koordinasi, dan kerjasama di desa wisata. Adapun isi materi dalam materi keempat ini, yakni yang pertama adalah bagaimana kita menyelenggarakan rapat atau pertemuan. Yang kedua, menyampaikan presentasi. Yang ketiga, melakukan kerjasama desa wisata dengan pihak ketiga. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan pengelola desa wisata dapat mempersiapkan dan melaksanakan rapat atau pertemuan, merancang dan melaksanakan presentasi, mempersiapkan dan menangani fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini menjadi penting karena dengan menangani koordinasi dan kerjasama akan memberikan kontribusi yang positif kepada pengembangan desa wisata. Koordinasi dan kerjasama adalah tulang punggung keberhasilan desa wisata. Tanpa keduanya, potensi besar yang dimiliki oleh desa wisata akan sulit terrealisasi, bahkan bisa menghadapi berbagai kendala yang menghambat kemajuan. Hal penting dari menangani koordinasi dan kerjasama itu bisa berupaya kita dapat mengoptimalisasi sumber daya, dapat meningkatkan kualitas layanan, dapat mengembangkan produk wisata yang beragam, penyelesaian masalah dan konflik, promosi dan pemasaran yang efektif, peningkatan partisipasi masyarakat, serta menjadikan desa wisata yang berkelanjutan. Adapun isu strategis dari permasalahan menangani koordinasi dan kerjasama di desa wisata adalah masih ditemukannya komunikasi yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan informasi, minimnya forum koordinasi, dan juga bisa disebabkan oleh dominasi dari pihak tertentu. Yang kedua adalah isu strategis, adanya perbedaan kepentingan dan visi. Hal ini disebabkan apa? Disebabkan oleh prioritas yang berbeda, perebutan sumber daya, dan juga masih ditemukannya ego sektoral. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Hal ini dapat disebabkan oleh sumber daya manusia yang belum terlatih, adanya keterbatasan anggaran, tidak adanya tokoh penggerak. Berikutnya adalah kurangnya kepercayaan dan transparansi. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpercayaan antar pihak dan juga mungkin disebabkan oleh kecemburuan sosial. Berikutnya adalah regulasi dan kebijakan yang masih kurang mendukung dengan adanya desa wisata. Atau hal ini disebabkan oleh regulasi yang tumpang tindih, proses perizinan yang terlalu sulit dan berbelit tentunya. Dan yang keenam, isu strategis dalam permasalahan menangani koordinasi dan kerjasama adalah adanya konflik internal dalam organisasi pengelola. Hal ini disebabkan oleh manajemen yang tidak stabil, sehingga kita bisa menemukan konflik-konflik yang terjadi di internal pengelola desa wisata. Lalu apa langkah strategis dalam mengatasi masalah koordinasi dan kerjasama desa wisata? Yang pertama adalah menyelenggarakan rapat atau pertemuan. Hal ini juga dilakukan dengan mempersiapkan rapat atau pertemuan, melaksanakan rapat atau pertemuan. Berikutnya adalah menyampaikan presentasi, merancang presentasi, melaksanakan presentasi, melakukan kerjasama desa wisata dengan pihak ketiga. Pengelola desa wisata ini harus bisa mempersiapkan fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga. Pengelola desa wisata juga menangani fasilitas kerjasama desa wisata dengan pihak ketiga. Langkah-langkah penyelenggaraan rapat atau pertemuan. Pengelola desa wisata itu harus bisa mempersiapkan rapat atau pertemuan. Dan ini yang harus diperhatikan oleh pengelola desa wisata adalah undangan rapat dibuat sesuai dengan kegiatan. Undangan rapat dikirim melalui media yang dipilih.
ruangan pertemuan, peralatan, perlengkapan pendukung dan konsumsi disediakan oleh pengelola sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya adalah melaksanakan rapat atau pertemuan. Pengelola desa wisata harus memperhatikan bahwasannya pertemuan difasilitasi sesuai rangkaian agenda yang telah ditetapkan. Catatan notulen rapat dibuat dalam format dan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Notulen rapat yang dibuat sudah disepakati dan distribusikan kepada para pihak terkait. Dalam penyelenggaraan rapat atau pertemuan yang harus diperhatikan oleh pengelola desa wisata adalah dia harus mengetahui itu apa agenda rapat atau pertemuan, ketepatan dan kecermatan dalam mempersiapkan dan melaksanakan rapat atau pertemuan, tepat, cermat, dan bertanggung jawab atas notulen rapat atau pertemuan. Berikutnya, pengelola desa wisata juga harus bisa menyampaikan presentasi dengan cara merancang presentasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah topik presentasi diidentifikasi sesuai kebutuhan. Bahan presentasi dikumpulkan sesuai topik pertemuan. Materi presentasi disusun sesuai dengan topik pertemuan. Berikutnya adalah sudah pasti pengelola desa wisata harus bisa melaksanakan presentasi. Presentasi yang disampaikan sesuai dengan topik pertemuan yang akan disampaikan. Umpan balik dari peserta ditanggapi apabila hal itu diperlukan. Dalam menyampaikan presentasi, pengelola juga harus memperhatikan adanya umpan balik, memberikan umpan balik sesuai dengan topik pertemuan dan sesuai dengan kapabilitas dari presenter itu sendiri. Mengetahui jenis dan fungsi dari presentasi yang dilakukan, memahami alat dan teknologi yang dipergunakan, dan juga memahami apabila terjadi berbagai macam permasalahan-permasalahan ketika si pengelola desa wisata ini melakukan presentasi. Menyampaikan presentasi dan menjalankan serta mengoperasikan aplikasi teknologi yang terdapat ketika kita melakukan presentasi. Dan pengelola desa wisata harus akurat, cekatan, dan bertanggung jawab atas materi yang dipresentasikan. Berikutnya adalah langkah-langkah melakukan kerjasama desa wisata dengan pihak ketiga. Pengelola desa wisata harus bisa mempersiapkan fasilitasi kerjasama desa wisata dengan pihak ketiga. Yang perlu diperhatikan adalah potensi yang akan dikerjasamakan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan desa wisata. Para pihak terkait pelaku kerjasama diidentifikasi sesuai potensi desa wisata. Dokumen kerjasama dianalisis kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku di desa wisata. Berikutnya adalah menangani fasilitasi kerjasama desa wisata dengan pihak ketiga. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kerjasama desa wisata dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kerjasama kelompok masyarakat tertentu dengan pihak ketiga difasilitasi sesuai kebutuhan. Kerjasama pengelola desa wisata dan masyarakat dengan pihak ketiga didokumentasikan sesuai dengan ketentuan. Hal yang perlu diperhatikan sebagai catatan oleh para pengelola desa wisata dalam melakukan kerjasama desa wisata dengan pihak ketiga adalah potensi yang dapat dikerjasamakan meliputi kewilayahan, potensi daya tarik, dan potensi mitra usaha. Memahami peraturan yang mengatur tentang pengelolaan bisnis, usaha, peraturan desa, dan peraturan adat. Dan pihak ketiga meliputi pemangku kawasan, mitra kerja, instansi pemerintah, dan instansi swasta. Adapun manfaat dari menangani koordinasi dan kerjasama di desa wisata adalah dengan menangani koordinasi dan kerjasama desa wisata, hal ini
merupakan keharusan yang mutlak untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan. Ketika semua pihak bisa bekerja sama dengan bersinergi, desa wisata dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya. Demikianlah materi keempat ini dengan tema menangani koordinasi dan kerjasama disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat.